lagi kami ucapkan terima kasih ahlan wa sahlan kepada semua para keluarga yang telah hadir di Zoom ini. Semoga malam hari ini kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan. Bisa bergabung, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga perindu surga, baik dari keluarga Lowok Waru maupun dari luar Lowok Waru, yang mungkin keluarganya hari ini sedang berlibur, sedang menikmati kebersamaan di luar kota. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyallahu ba'dah. Keluarga besar dari Lowok Waru dan keluarga besar dari Kasturi, kajian khusus untuk suami istri. Rekan-rekan semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga antum semuanya berada dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi atau malam ini, semangat tetap pagi ya teman-teman semuanya, ayah bunda yang luar biasa. Kita bersama-sama pada malam hari ini, insya Allah bersyukur pada Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang hari ini kita bersama-sama merasakan bersama betapa nikmat kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Semoga keluarga kita hari ini mendapatkan kenikmatan kesehatan yang terus diberikan oleh Allah, karena insya Allah dengan situasi yang pandemi seperti ini kita perlu berhati-hati dan perlu untuk terus mengawal keluarga kita supaya tetap sehat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW ila akhir zaman. Ayah bunda pecinta perindu surga yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar bareng melalui kajian yang dipersembahkan oleh kajian spesial yang dipersembahkan oleh Rumah Keluarga Indonesia atau RKI dari Lowok Waru. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita bisa benar-benar meluangkan waktu kita untuk saling menyapa, saling berjabat erat walaupun tidak bisa bersama-sama di dalam ruangan yang terbuka atau tatap muka, tetapi kita bisa tetap berjabat tangan dengan hati-hati kita, dengan wajah-wajah kita. Insya Allah para perindu surga, para keluarga perindu surga, malam hari ini temanya adalah sehidup sesurga bersamamu. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya, insya Allah, supaya acara ini lancar, supaya acara ini berkah. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran bi barokatil Fatihah. Jazakumullah, insyaallah supaya lebih afdal lagi kita dengarkan tilawah dari Bapak Farhan dan Ibu Iza surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai 24. Kepada Pak Farhan dan Bu Iza disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab, perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena menghadap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Ayah bunda, keluarga perindu surga yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada hari ini, semoga setiap langkah, setiap aktivitas yang ayah bunda lakukan di malam hari ini, di setiap hari mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ayah bunda, perlu kami sampaikan informasi Kasturi, kajian spesial suami istri ini diinisiasi, disponsori, dilakukan oleh Rumah Keluarga Indonesia Lowok Waru, dan alhamdulillah insya Allah kita akan terus membersamai Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya di Lowok Waru ini dengan setiap bulan ya, insya Allah setiap bulan kita akan hadir menyapa keluarga perindu surga di Lowok Waru. Semoga kita bersama-sama bisa menghidupkan rumah kita dengan kerinduan-kerinduan kepada surga. Kajian ini nanti insya Allah 4 kali. Yang pertama temanya sehidup sesurga bersamamu. Saya sampaikan sedikit informasinya. Menyelami samudera cinta, kemudian happy family forever, kemudian merajut benang cinta komunikasi. Dan alhamdulillah kita akan ditemani para ustadz, para trainer, para pembina kita di Kasturi, insya Allah. Dan dalam hari ini kita akan bersama Ustadzah Hajah Rismayanti dan Ustadz Haji Dwi Aprianto. Sebelumnya, sebelum acara kita lakukan, sebelum acara inti kita buka kepada Ibu Khairun Nisa sebagai koordinator dari Rumah Keluarga Indonesia Lowok Waru, disilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, jazakallah khair Pak Selamat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati pemateri kami pada malam hari ini, Ustadz Dwi Aprianto dan Ustadzah Rismayanti. Yang kami muliakan, yang kami hormati panitia dan pengurus Rumah Keluarga Indonesia, Kecamatan Lowok Waru dan Ranting. Yang kami muliakan ayah bunda keluarga perindu syurga, yang kami muliakan dan kami banggakan, serta peserta yang dari luar Kota Malang, ahlan wa sahlan. Keluarga merupakan unit terkecil sosial dalam masyarakat. Posisi penting keluarga ibarat sebuah batu bata yang utama dan kokoh dalam membangun masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran keluarga begitu sangat penting sehingga kami dari Rumah Keluarga Indonesia Kecamatan Lowok Waru pada malam hari ini mengangkat tema Sehidup Sesurga Bersamamu. Berbagai permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya
mulai dari kekerasan seksual terhadap anak, pornografi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Ketika kita tarik permasalahan intinya, berawal dari rapuhnya pondasi keluarga-keluarga yang ada. Menyadari sedemikian rupa, kami ingin menguatkan keluarga-keluarga yang ada, agar bersama, bersaling bersinergi bersama pasangan-pasangannya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tapi keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya sekedar impian saja. Diperlukan sebuah upaya-upaya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita berikhtiar untuk mewujudkan impian-impian kita itu bersama keluarga-keluarga kita. Ayah bunda, keluarga perindu surga, rahimakumullah. Pernikahan diperlukan untuk melegalkan sebuah hubungan. Tapi di balik itu perlu seni-seni di dalam menata rumah tangga. Adanya sinergi, adanya tata bahasa, ahsanul adab, dan sebagainya. Sehingga keluarga yang kita impikan menjadi keluarga yang baiti jannati. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah iladun syidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masya Allah. Ketika kita mentadabburi ayat ini, mengingatkan visi misi keluarga kita, ya. Karena orang-orang yang beriman itu diminta oleh Allah untuk memelihara keluarga-keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang kokoh. Yang mana seperti ancaman di ayat Quran ini, begitu kerasnya para malaikat di sana. Gitu ya, Masya Allah. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak mendurhakai Rabb-nya. Mudah-mudahan anak keluarga kita kelak bisa dikumpulkan Allah di jannahnya kelak. Al-Ghafir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kelak dari keluarga-keluarga kita semuanya tidak hanya sehidup bersama di dunia, tapi sehidup bersama di akhirat. Bersama-sama menapaki indahnya panen-panen buah-buah di dunia. Barakallahu fikum jami'an. Kami dari Rumah Keluarga Indonesia meluncing kajian spesial Kasturi, kajian spesial untuk suami istri, para ayah bunda keluarga perindu syurga. Dengan rahmat Allah, bismillahirrahmanirrahim, kami buka kajian resmi spesial untuk suami istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang berharga itu adalah keluarga. Istana yang paling indah itu adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara itu adalah keluarga. Ayah bunda, perindu surga dimanapun antum berada. Visi yang tertinggi, tiada visi yang tertinggi kecuali visi itu adalah mengantarkan kita ke surga. Tiada tujuan yang pasti kecuali kepastian itu ketika kita mendapatkan surga bersama keluarga kita. Dan tiada harapan yang paling nyata kecuali kita bersama-sama di dalam surganya Allah. Ayah bunda, kepastian sehidup sudah kita dapatkan hari ini. Kita sudah sehidup bersama keluarga kita. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah kita akan sesurga bersama keluarganya? Kita akan sesurga bersama keluarga kita. Inilah pertanyaan yang mungkin akan kita temukan di malam hari ini bersama Ustadzuna Haji Dwi Aprianto, dan nanti juga akan dilanjutkan oleh Ustazah Hajah Rismayanti. Kita akan bersama-sama mengkaji. Kita semua akan belajar bersama-sama bagaimana membangun keluarga yang kemudian nanti kita akan bertemu di jannahnya, insya Allah. Pada Ustadz Dwi Aprianto, kami persilahkan.
A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini waslih sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Amma ba'd. Kepada para pimpinan dari RKI Lowaru yang diberkahi Allah, kepada para asatidz ustaz-ustadzah yang dirahmati Allah, dan kepada ayah bunda yang hadir di dalam pertemuan malam ini, alhamdulillah, barakallah, semoga Allah memberkahi kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi keluarga-keluarga yang sampai di surga kelak, insya Allah. Sambil saya menyampaikan, mohon dibantu host untuk menayangkan slide-nya nih, karena kami tadi mohon bantuan untuk ditayangkan slide PowerPoint-nya, insya Allah. Baik, kita bicara tentang masalah keluarga. Next, marriage is like a workshop, the husband work, the wife shops. Inilah kenyataan yang ada. Dr. Nu'man Ali Khan, seorang ulama ahli tafsir yang ada di Amerika, itu pernah menjelaskan bahwa kalau mau menghancurkan suatu kaum, gampang saja, hancurkan saja keluarganya, semuanya selesai sudah. Dan ini yang kita perlu untuk berlindung kepada Allah, bahwa kita tidak sadar keluarga kita sedang dihancurkan. Dan kami, biiznillah, sering sekali berhadapan dengan rumah tangga yang menghadapi kondisi seperti itu. Tapi sebelum kita bicara hal-hal yang menyedihkan seperti itu, mungkin kita bisa membaca sebentar sebuah syair yang indah. Rumahku tempat melabuh rindu, membagi tawa dan air mata, tempat menenggak malam dengan zikir menggigil dan tangis pertaubatan. Rumahku perhentian, tempat iman diperbaharui dan ruh diisi ulang. Bekal keluar untuk membuktikan amalan. Rumahku mungkin belum surga, tapi insya Allah serambinya. Ini adalah syair yang indah sekali yang disampaikan oleh ulama-ulama yang luar biasa. Kenapa? Karena saat ini rumah-rumah itu seperti bukan tempat perhentian untuk bersujud kepada Rabb-nya. Rumah-rumah itu menjadi seperti neraka. Kami tinggal di satu blok kampung gang kecil, dan di situ ada yang tersenyum, dan sebelahnya itu rumahnya seperti terbakar. Dan subhanallah, di dalam setiap rumah itu ternyata ada kondisi yang berbeda, bahkan 180 derajat. Seakan-akan mereka tidak ada yang betah di dalam rumah. Dan itu tentunya sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka lebih suka nongkrong sampai malam di warung-warung kopi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan rumah mereka tidak bisa dijadikan tempat yang bersandar di dalam kehidupan. Di dalam keberkahan rumah tangga surgawi akan menumbuhkan putra-putri berbakti yang mengenal Rabb-nya, yang mentauhidkan ilahnya, yang mesra bersama dengannya, yang menikmati ketaatan kepadanya, yang menegakkan akhlak mulia dan bersendikan adab jelita. Kita berharap kita punya anak-anak yang seperti ini. Sementara sering dibawa ke saya anak-anak yang hasil dari rumah tangga yang Masya Allah sangat membara begitu, sangat menyedihkan, anak-anak yang menyakiti orang tuanya, anak-anak yang mendolimi orang tuanya, dan masih banyak lagi. Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah kisah di zaman dulu, rumah tangga yang luar biasa. Ada namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini jandanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahal itu syahid di perang Yarmuk di Palestina melawan Romawi,
Dan setelah masa, dan istrinya Ummu Hakim itu ikut berjihad. Nanti kita bicara visi misi bahwa Masya Allah suami istri berjihad, berperang. Dan Ummu Hakim kemudian melewati masa iddahnya, dilamar oleh sahabat Rasulullah yang agung Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, panglima perang beliau, bukan Khalid bin Walid tapi Khalid bin Zaid, Khalid bin Sa'id. Dan mereka kemudian akad nikahnya di saat lagi berperang melawan Romawi. Dan di sebuah jembatan, maka paginya setelah akad nikah, Khalid bin Sa'id itu berkata pada istrinya, ayo kita walimahan sebentar lagi di jembatan sini. Sampai hari ini jembatan itu di Irak itu dikenal dengan jembatan Ummu Hakim. Dan subhanallah, apa yang terjadi kemudian? Ummu Hakim berkata, sebaiknya, tolong sebaiknya kita tunda dulu aja, nanti setelah perang. Setelah perang saja kita walimah. Apa kata Khalid bin Sa'id? Rasanya umurku tidak lama. Aku seperti merasa bahwa hari ini aku akan syahid terbunuh. Kira-kira kalau kemudian suami kita berkata kepada suami berkata pada istrinya, hari ini aku akan merasa terbunuh, Bu. Itu kira-kira yang akan terbayang itu kira-kira seperti apa bayangan kita? Pastilah kalut, bingung dan lain sebagainya. Terus Pak, enggak usah berangkat jihad sudah. Kan gitu. Tapi Ummu Hakim berkata kepada Khalid bin Sa'id, sami'na wa ta'na. Aku taat. Akhirnya mereka kan melakukan walimah bersama para mujahid itu. Belum selesai serangan besar datang dari orang-orang Romawi dan Khalid bin Sa'id syahid. Dan Ummu Hakim berjihad dengan masih memakai pakaian nikahnya, masih memakai pakaian pengantinnya, masih ada bau wangi di tubuhnya, dan dia berperang dengan gagah berani Ummu Hakim ini. Ini adalah kisah yang luar biasa dari rumah tangga yang luar biasa. Atau di kondisi hari ini, belum ada 1 minggu ini ada berita di Jakarta tentang kisah seorang pasangan yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh dan sang istri sakit. Sang istri sakit dan sang suami terus membaca Quran di sebelahnya. Dan ternyata sang istri kemudian wafat. Dan sang suami meneruskan bacaan Quran untuk istrinya itu. Dan sang suami di sebelah tempat tidurnya itu meninggal juga tidak lama setelah itu dalam keadaan membaca Quran untuk istrinya. Masya Allah, mereka orang-orang sepuh dan mereka insya Allah bersama-sama masuk surganya Allah. Dan ini yang luar biasa, keindahan-keindahan dari, sebenarnya masih banyak kalau kita mau ceritakan itu ribuan kisah. Tapi kita ceritakan hal-hal yang mudah-mudahan itu bisa membuat kita berpikir dan kemudian berharap bisa menjadikan yang seperti itu. Next, Pak. Jadi di sini kita bicara visi dan misi berkeluarga itu. Untuk apa sih? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita tujuan awal kita menikah itu adalah karena Allah. Cintanya juga karena Allah. Gitu. Cinta kita ini karena ditumbuhkan karena kita ingin mencintai Allah, suami istri. Dan kepentingan Allah, Rasulnya, dan jihad itu diutamakan dari kepentingan diri kita, seperti Ummu Hakim tadi. Atau seperti kisah yang menakjubkan dari seorang sahabat Rasulullah, as-sabiqunal awalunnya orang Ansor, yaitu Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit ini panglima perang tingginya 10 jengkal. Saya hitung itu tidak sampai 6 jengkal. Saya itu ketinggiannya. Dia berkulit hitam, tinggi besar.
Dan beliau berjihad melawan Romawi juga. Dan beliau selalu bersama dengan istrinya di medan tempur itu. Tidak pernah tidak. Mereka saling mencintai karena Allah. Ada kisah yang lucu, waktu itu penaklukan Siprus, dan kemudian dia bertaruh dengan istrinya. Siapa yang duluan nanti bikin tenda di tempatnya panglimanya Romawi. Oke, kata istrinya begitu. Ubadah bin Samit itu panglima perang yang luar biasa. Kemampuannya itu kata Umar bin Khattab, satu orang Ubadah bin Samit itu sama dengan 1000 orang. Kemampuannya, Masya Allah. Dan ketika dia kemudian berhasil menembus bentengnya Romawi di Siprus, dia sudah melihat tenda istrinya ada di dalam. Istrinya sudah duluan itu. Subhanallah. Ini adalah kisah-kisah indah. Kisah-kisah yang luar biasa. Romantisme di jalan jihad. Ya. Ini yang kita betul-betul harus syukuri kalau kita kemudian bisa punya contoh-contoh yang indah tentang itu. Jadi kita berusaha untuk saling mengingatkan untuk di jalan Allah. Karena kita tidak ingin pasangan kita masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, demikian juga dengan kitanya. Maka kita berusaha untuk saling menjaga, untuk bisa tetap ada di jalur surga. Next. Lanjut Pak. Rumah tangga kita ini ada 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kata para ulama adalah rasa yang muncul ketika mereka baru saja menikah. Kira-kira kalau kita barusan menikah itu yang paling kita suka itu apa kegiatan itu? Kan begitu. Kita semua pasti pernah merasakan itu. Nah, ketika mawaddah, ketika anak sudah mulai ada, mungkin ada 2, 3, dan lain sebagainya, maka yang muncul, dan kita sudah mulai usia setengah baya, maka yang muncul itu lebih banyak urusan-urusan yang sifatnya pertanggungjawaban. Dan ar-rahmah, kasih sayang itu muncul di kala tua. Gitu. Di kala tua. Jangan sampai kita kemudian seperti falsafahnya orang Jawa. Maaf kalau yang bukan orang Jawa, saya sampaikan apa falsafahnya orang Jawa itu. Kalau barusan nikah itu namanya garwo, sigarane nyawa, belahan jiwa. Ketika sudah punya punya anak 1, 2, 3 dan lain sebagainya, maka dikatakan ini adalah sisihan kulo, ada di sebelah saya. Ketika sudah mulai usia senja, usia mulai bertambah setengah baya, mereka berkata, niki bojo kulo. Bojo itu botohane jodoh, asal dapat pasangan. Ketika sudah menua, maka mereka berkata, oh menika semah kulo, isan-isane omah. Ketika sudah bertambah tua lagi, mereka berkata, ini adalah konco wingking. Gitu. Jadi subhanallah, enggak seperti itu, bahwa kita adalah belahan jiwa sampai kapanpun juga. Makanya kenapa doa ini Urwah, ya, Urwah bin bin Abi Thalib ya ketika menikah, itu beliau saat itu akad nikah dan sahabat-sahabat berkata selamat berbahagia. Kalau kita juga begitu, mungkin banyak yang kayak gitu. Beliau gelisah, masa gini sih doa untuk pernikahan. Dan kemudian Rasulullah SAW datang dan berkata, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengkaruniakan barakah kepadamu di saat suka dan membarokai kalian di saat duka. Dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Tujuan kita adalah Allah. Kenapa kita punya anak? Kita mencintai anak kita karena Allah. Kita marah karena Allah. Kita mencintai karena Allah. Dan kita melakukan semuanya itu karena Allah. Bukan karena kita ini kemudian menjadi orang-orang yang hanya untuk urusan-urusan duniawi. Next. Oke. Monggo. Dilanjut mawon nggih karena waktunya pendek. Monggo Pak.
rumah tangga orang-orang beriman itu tidak menjamin untuk selalu berlimpah, ya, untuk selalu berlimpah di dalam menjalani kehidupan itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mungkin hidupnya pas-pasan, tetapi mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Suatu saat diceritakan bahwa ada Ibnu Sirin, seorang tabi'in terkemuka. Ibnu Sirin itu meninggal dan sahabatnya bermimpi bertemu beliau dan bertanya, gimana keadaanmu? Alhamdulillah aku mendapatkan luar biasa di alam barzakh ini. Gimana keadaan sahabatmu Hasan al-Basri? Dia seperti di langit yang penuh bintang-bintang itu. Jaraknya dari aku itu. Padahal mereka itu sama-sama ulama yang luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia dulu banyak mengalami kepedihan di dalam hidup. Dan Allah membalasnya dengan derajat yang sangat tinggi di alam barzakh. Subhanallah. Jadi kalau kita kemudian dapat ujian mungkin kehidupan pas-pasan, apalagi pandemi kayak gini dan seterusnya, itu kehidupan tidak bisa semulus yang sebelumnya, kita berharap akan dapat ganjaran di alam barzakh maupun di akhirat kelak, yaitu derajat yang tinggi karena kesabaran menghadapi kepedihan. Para ayah bunda yang diberkahi Allah, ini sesungguhnya ayat yang tadi dibacakan, kita bicara tentang Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dulu, monggo. Ar-Ra'd yang ke-23 dulu. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan seterusnya itu, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang salih dari bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi subhanallah, orang yang salih itu, surga Aden itu surga level kedua, di bawahnya Firdaus. Surga Aden itu adalah surga di mana juga banyak istananya Rasulullah Muhammad SAW di situ. Dan orang-orang yang salih diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, mereka itu ada orang yang beriman dimasukkan ke surga Aden itu, dan dia tolah-toleh. Dia tolah-toleh, kemudian ditanya sama malaikat, ngapain kamu? Aku mencari orang tuaku, aku mencari anakku, dan lain sebagainya. Ya mereka, ya baik sih, tapi mereka masuk surga di level-level yang bawah. Terus orang itu berkata, ya Allah, aku dulu itu berdoa supaya amal-amalku itu mengalirnya tidak cuma untuk diriku saja. Aku dulu meniatkan amal-amalku mengalirnya untuk orang tuaku, untuk anak-anakku, dan lain sebagainya. Ya Allah, mohon ya Allah kumpulkan ya Allah bersamaku ya Allah. Maka Allah mengabulkan doanya. Dan kemudian orang-orang yang mereka cintai yang harusnya masuk di level terbawah dari surga itu, kemudian dimasukkan bersama-sama dia di surga Aden itu, di kaplingan yang lebih luas dari alam semesta, dari langit dan bumi, gitu. Dan subhanallah dikumpulkan bersama orang-orang yang salih dari keluarganya itu tadi. Ini adalah hal yang menakjubkan. Jadi kita berharap bahwa kita juga akan mendapatkan kebesaran seperti itu. Tapi ini semua punya syarat, dan syaratnya itu ada di awal. Ada di awal di ayat ke-19 tadi sampai ayat ke-22 itu tadi. Dan ini Masya Allah, syaratnya yang di Ar-Ra'd ayat 19, maaf saya bacakan saja artinya, bahwa orang yang mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan kepada Rabbmu itu benar, sama dengan orang yang buta. Kita bicara tentang masalah orang-orang yang menutup mata terhadap kebaikan, menutup mata untuk mendidik keluarganya. Banyak orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Datang ke saya seorang ibu yang anaknya kuliah dan anaknya agnostik. Anaknya itu agnostik. Agnostik itu adiknya komunis. Agnostik itu mempercayai adanya Tuhan, tetapi mengingkari adanya agama. Dan ini kebanyakan adalah orang Korea yang memiliki itu. Dan dia memang terpapar oleh Korea itu, karena anak-anak hari ini sangat hobi dengan Korea. 70% penduduk Korea itu agnostik.
Akhirnya saya ngobrol sama orang tuanya, Bu, padahal saya tuh loh ngajari dia untuk sholat sedari kecil, ngajari dia untuk bisa baca Quran sedari kecil. Hanya itu saja, Bu. Iya, masalah akidah dan lain sebagainya. Ya enggak, Ustaz. Ya cuma sholat sama suruh baca Quran, ngaji bersama anak-anak di kampung. Dan saya mengejar-ngejar dia dari kecil sampai kuliah untuk sholat itu. Mohon maaf, bahwa ada orang-orang yang seumur hidupnya menganggap agama itu ya sebatas mengajarkan hal yang seperti itu. Dan pada gilirannya ketika anaknya terpapar hanya dengan sebuah pertanyaan, Allah tidak kelihatan kok disembah, anak-anak itu langsung tanpa disadari mereka murtad. Betapa tidak sama orang yang berakal, yang bisa mengambil pelajaran, dan itu tentunya berilmu. Makanya kenapa pentingnya kita mengaji, pentingnya kita liqaat, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk terus menambah kepahaman agama yang bisa kita didikkan kepada anak keturunan kita. Dan itu tidak sama orang yang melihat itu dengan orang yang buta. Next, itu yang syarat pertama untuk bisa masuk surga bersama keluarga. Yang kedua adalah orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Salah satu janji Allah terbesar itu adalah akad nikah. Itu kaulan tsaqila dalam Al-Quran. Ada 3 kaulan tsaqila disebut Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama ketika para nabi dan rasul diangkat oleh Allah, dilantik oleh Allah, maka mereka harus melakukan perjanjian yang sangat berat, kaulan tsaqila. Yang kedua itu adalah ketika Bani Israel itu disumpah oleh Allah dan bukit Tursina itu ditaruh di atas kepala mereka. Jadi satu kaum itu di bawahnya gunung. Gunung diangkat di atas kepala mereka dan mereka disumpah oleh Allah. Kalau mereka melanggar perjanjian itu, gunung itu langsung ditimpakan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah akad nikah. Sayangnya hari ini banyak orang-orang yang tidak memenuhi akad nikahnya. Mereka berselingkuh, melirik orang lain, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah problem besar. Kalau orang-orang itu melakukan tindakan yang seperti itu sangat berat. Dia sudah tidak memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Itu hanya salah satu dari begitu banyak perjanjian. Dan perjanjian terbesar kita dengan Allah adalah hendak mengajak keluarga kita untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah. Itu perjanjian terbesar kita. Maka kita berharap bahwa kita tidak merusak perjanjian. Kemudian di Arad ayat 21, itu syarat supaya kita sekeluarga bisa masuk surga itu adalah menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Hubungan saudara, hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, dan lain sebagainya, maka itu kita perlu untuk upayakan. 5 menit lagi, Ustaz. Gimana? 5 menit lagi. Gitu. Dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut pada hisab yang buruk. Jadi takut kepada Allah. Itu mengajarkan pada diri kita dan keluarga kita. Dan ayat yang ke-22 itu adalah bahwa orang-orang yang berusaha bersabar untuk mencari keridhaan Allah. Kita berdakwah, kita mengajak keluarga kita itu butuh kesabaran. Mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, menolak kejahatan dengan kebaikan, maka kesudahannya adalah mereka sekeluarga akan dikumpulkan di surga adil. Insya Allah itu dari saya, dan insya Allah dilanjutkan oleh Bu Risma, insya Allah. Yeah. Ayah bunda yang dicintai oleh Allah SWT, para perindu surga dimanapun antum berada, dan insya Allah di dalam majelis ini insya Allah kita akan segera bersama-sama kembali dengan Bu Risma insya Allah. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan kepada ayah bunda yang ada di ruangan ini di Zoom, kami persilakan untuk nanti yang ingin bertanya langsung lewat Zoom chat ya, silakan dibuka open chat, kami persilakan. Dan kita akan kembali mendengarkan
problematika ataupun hal-hal bagaimana kita kemudian bisa sehidup sesurga bersama keluarga kita. Kepada Ustazah Risma, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim dengan ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa kemanfaatan dan tentunya harap bahwa mungkin nanti akan lebih sharing ya, karena saya melihat banyak juga yang mungkin pernikahannya sudah cukup lama ya, sehingga nanti mungkin kita akan lebih banyak pada sharing ya. Dan mohon maaf kalau mungkin apa-apa yang kami sampaikan nanti itu mudah-mudahan tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang menggurui atau teoritis nggih. Insya Allah apa yang akan kami sampaikan ini adalah sesuatu yang bisa dicapai ya, dan sesuatu yang sudah mungkin bisa kami lakukan, maka akan upayakan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan judul materi pada malam hari ini, subhanallah ya, tentang sehidup sesurga. Berarti sesungguhnya ada dua kehidupan yang kita inginkan ya, yang kita semuanya mendambakan kehidupan di dua kondisi ini adalah kehidupan yang bahagia ya, bersama dengan keluarga kita. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan saat ini ya, hidup ya, dan sesurga itu adalah kehidupan setelah kematian. Untuk mencapai kehidupan di surga yang kita inginkan, kita rindukan ya, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi di dalam surat Ar-Ra'd ya, tentang surga Aden, bahwa kita merindukan dan kita juga bercita-cita untuk bisa masuk ke dalam surga bersama dengan rombongan ya, rombongan keluarga besar kita, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama kaum muslimin ya. Dan tentunya kita merindukan untuk bisa bertemu bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, para syuhada ya. Maka kita harus tahu, kita memahami untuk bisa sampai ke dalam kehidupan yang kita rindukan di surga ini, maka itu menjadi sebuah tujuan yang itu harus diikuti dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah bahwa kita bisa lulus ya, menjalani kehidupan di dunia ini ya, sebelum kita di surga. Jadi kalau kita menginginkan surga, maka surga bersama dengan keluarga kita, maka kita tentunya harus melewati kehidupan di dunia yang itu bisa menjadikan kita lulus ya, untuk bisa mencapai visi misi kita. Di surga Aden tadi itu disampaikan bahwa kita ingin bersama-sama ya, bersama-sama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan anak kita, bersama dengan orang tua kita, ya, semuanya gitu. Maka apa yang perlu kita siapkan bekalnya untuk bisa sampai ke sana ya. Ternyata bukan hanya rumah tangga yang diisi oleh pasangan suami istri saja ternyata yang kita inginkan untuk bisa sampai ke dalam surga, tapi bersama seluruh rombongannya ya, keluarga besar kita. Sejauh mana kita ingin memperjuangkan ya, kehidupan rumah tangga kita di dunia ini, sehingga nanti bisa mencapai kehidupan yang kita cita-citakan sebagaimana di surat Ar-Ra'd tadi, surga Aden yang kita impikan. Maka syarat yang pertama untuk bisa ya, sampai kepada kehidupan sesurga tadi ya, sehidup sesurga, yang pertama adalah takwa.
sebaik-baik bekal. Gitu. Karena perjalanan kehidupan berumah tangga itu tidak kita digambarkan sebagaimana mungkin kisah-kisah yang indah seperti di sinetron ya. Kalau mungkin bagi rumah tangga yang masih awal atau yang mungkin dulu belum memasuki gerbang pernikahan, gambaran kita itu mungkin rumah tangga itu ada sesuatu yang ketika kita masuk ke gerbangnya ya, gerbang rumah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan ya. Itu hanya akan berjalan beberapa saat saja ya. Selebihnya akan berbicara tentang tanggung jawab, kewajiban dan sebagainya. Maka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang di dalam rumah tangga, perjalanan di dalam rumah tangga itu yang dibutuhkan pertama kali adalah tentang takwa, bekal takwa. Ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sedaqallahu. Bawalah bekal. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita menghadapi kehidupan yang nyata ya. Kita tidak sedang menghadapi seperti saat ini kan mungkin ibu-ibu ya di seluruh Indonesia ini lagi booming melihat sinetron yang sangat viral ya. Ibu-ibu kenal nggih sinetron apa itu? Yang lagi booming di televisi ya, Ikatan Cinta ya. Hampir semua wanita ini ketika diwawancarai ya, ibu-ibu, para wanita itu ketika diwawancarai seperti apa sih suami yang diinginkan? Mereka pasti hampir rata-rata yang ketika ditanya itu jawabannya seperti Aldebaran gitu ya. Yang romantis, kaya, ganteng dan sebagainya lah gitu. Ideal ya seperti itu. Ya. Sementara laki-laki yang ditanya seperti apa, oh Andi itu istri ideal ya, harapan lah. Sampai sedemikian boomingnya ya sinetron Ikatan Cinta ini sampai luar biasa menjiwai ibu-ibu sampai mereka ini ikut ya di dalam suasana sinetron itu gitu ya. Nah, kita tidak sedang menghadapi itu ya, kita sedang menghadapi kondisi yang real gitu. Bahwa rumah tangga kita ini ya, yang kita cita-citakan ini gitu ya. Mungkin ya, bisa jadi pasangan hidup kita ya, tidak seideal sebagaimana yang kita gambaran secara umum. Mungkin para istri, para wanita mendambakan suami yang ideal gitu ya. Yang ideal itu yang punya kepribadian begitu ya, yang berkepribadian. Rumahnya pribadi, mobilnya pribadi dan sebagainya itu yang berkepribadian ya. Mungkin tidak seideal itu ya. Mungkin juga tidak tampan, mungkin juga tidak sebagaimana gambaran. Pun demikian, seorang laki-laki atau suami pun juga tidak melihat, mungkin punya gambaran yang ideal tentang seorang istri gitu ya. Yang cantik, yang soleha gitu ya, yang mungkin dia juga bisa mengelola rumah tangganya, mendidik anak-anaknya dan sebagainya itu. Dan juga barangkali biasanya itu juga menginginkan istri yang bisa menerima kondisi apa adanya gitu ya. Nah, tetapi yang kita hadapi ini adalah sosok-sosok ya, baik pasangan suami maupun istri yang ada sedang mendampingi kita ini mereka adalah manusia yang biasa, yang bahkan apakah kemudian tidak terjadi meskipun barangkali kita sudah berangkat ya dengan mungkin fikrah yang sama, pola pemikiran yang sama gitu ya. Kemudian juga mungkin juga mendekatkan sifat-sifat yang barangkali berbeda ya. Namun kita akan menghadapi berbagai hal gitu ya. Akan menghadapi kondisi di dalam rumah tangga yang itu pasti akan menimpa semua rumah tangga gitu ya. Kondisi yang tidak selalu mulus. Gitu. Maka ketika kondisi seperti ini apa yang dibutuhkan? Ketakwaan ya. Saya punya satu kisah Syekh Syakik ya. Dan satu kisahnya itu ketika beliau memberikan istrinya semangka ya.
Kemudian ternyata semangkanya itu rasanya nggak manis gitu. Dan istrinya tuh marah-marah kepada suaminya. Mungkin kita para ibu ya, para ibu-ibu, para wanita ini memang harus banyak evaluasi ya, banyak muhasabah, paling banyak suka marah, mungkin suka cerewet dan sebagainya. Ini mudah-mudahan para suami kita ini mengikhlaskan dan meridhoi kita ya, dan memaafkan kita. Nah, ini dikisahkan ya. Kemudian marah-marah. Kemudian Syekh Syakik ini beliau dengan tenang menghadapi istrinya dan kemudian menyatakan, wahai istriku, gitu. Ibu-ibu pernah nggak dipanggil oleh para suami dengan begitu, Bu? Wahai istriku, pernah nggak? Belum pernah ya. Sampaikan kalau gitu ya, Bu, kepada para suaminya. Wahai istriku, apalagi belum pernah dipanggil ya Khumairah ya. Saya juga belum pernah kok, Bu. Jangan khawatir gitu ya. Sama. Ya. Jadi ketika itu kemudian istrinya marah-marah, wahai istriku, gitu kata Syekh Syakik ini. Kepada siapa engkau mau marah gitu. Semangka ini ditanam oleh orang yang dia tentu ingin menanam dengan benih yang sangat baik. Kemudian siapa lagi yang engkau tidak salahkan? Apakah pedagangnya gitu. Tentu pedagang ini juga ingin berjualan dengan apa yang dia jual itu dengan sesuatu yang baik. Kalau itu kemudian tidak bisa disalahkan, siapa yang engkau salahkan? Yang membawanya. Gitu. Tentu yang membawa ini para suami yang ingin memberikan sesuatu untuk istrinya itu ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Maka setelah itu, ketika 1, 2, 3 tadi nggak ada yang bisa disalahkan. Maka yang terakhir memungkinkan untuk disalahkan siapa? Yang menciptakan semangka ini. Apakah kepada Allah itu hendak menggugat? Kenapa semangka ini kok tidak ada rasanya? Gitu. Dan kemudian nasihat Syekh Syakik kepada istrinya, bertakwalah wahai istriku. Dan kemudian itu nasihat yang mungkin nasihatnya sesuatu nasihat yang sangat mungkin sederhana, tidak terlalu banyak diwarnai dengan kemarahan, diucapkan dengan perkataan yang santun, gitu. Dan itu mampu menggugah istri Syekh Syakik ini sampai beliau kemudian menangis dan menyesal. Ya Allah, aku sudah tidak bersyukur. Maka subhanallah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, karena kita nanti akan menghadapi berbagai macam dinamika ya di dalam rumah tangga. Kadang senang, kadang susah gitu. Maka kita harus bisa memastikan bahwa ketika dalam situasi apapun gitu ya, dalam kondisi apapun, maka situasi itulah yang mendekatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada surga. Situasi apapun, apakah ketika kita diberikan kelapangan, itu menyebabkan kita lebih dekat kepada surga. Ketika kita diberikan ujian yang tidak menyenangkan pun, itu juga akan menjadikan lebih dekat lagi kita ke dalam surga. Bahkan itu menjadi sebuah wasilah sarana yang menyebabkan kita itu dimasukkan ke dalam surga. Saya kemarin membaca satu sharing ya, postingan dari Ibu Pak, menarik dan menyentuh ya. Untuk membiasakan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Perumpamaan itu seekor burung yang kecil, dia tinggal di satu gurun ya. Dan burung ini dalam kondisi sakit, tidak punya bulu, tidak bisa makan. Maka kemudian ada burung lain yang lewat. Kemudian dia bilang kepada burung yang lewat, tidak, aku mau menghadap ke malaikat. Sampaikan ya kepada malaikat, sampai kapan aku harus menderita seperti ini? Gitu. Aku sakit, tidak punya bulu, gitu. Kedinginan dan tidak bisa makan. Maka kemudian baiklah aku sampaikan. Kemudian dialog sama burung ini dengan malaikat. Wahai malaikat, di situ aku melihat temanku yang sedang sakit, burung kecil. Dia bertanya sampai kapankah dia akan merasakan kondisi seperti itu, kondisi menderita itu sampai kapan? Kemudian
itu menyampaikan dia akan menderita kondisi seperti itu, sakit, kelaparan sampai 7 tahun. Kemudian burung itu kembali lagi. Tapi di perjalanan dia berpikir, kalau aku sampaikan, mungkin dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan itu bisa menambah sakit. Maka burung ini berinisiatif. Berapa lama ketika dia ketemu dengan burung yang sakit? Berapa lama nasibku akan seperti ini? Wahai burung kecil yang sedang sakit, sampaikan saja. Ucapkan saja, alhamdulillah ala kulli hal. Pesan burung ini kepada burung kecil itu. Bersyukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dan kemudian beberapa waktu kemudian burung ini ketemu lagi. Ternyata 7 hari sepekan ya setelah itu ketemu lagi dan burung kecil ternyata sudah tumbuh bulu-bulunya. Dan kemudian di sekitarnya itu ada pepohonan, ada danau kecil. Dan burung ini tampak riang, tidak lagi murung seperti dulu. Dia terheran-heran. Hei burung, kenapa engkau sekarang kok nampak sehat dan ceria? Aku mengucapkan sebagaimana yang engkau sampaikan. Setiap kali aku menghadapi kondisi bahkan sakit, ya, aku selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan subhanallah, gitu. Setiap hari kondisiku membaik. Setiap saat kondisiku semakin baik. Dan kemudian, ya Allah, kemudian karena rasa syukurnya itulah, maka kemudian Allah takdirkan diperpendek masa usia penderitaannya. Insya Allah. Tidak mudah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wabil khusus barangkali kenapa saya sampaikan kepada ibu-ibu, karena kita ini ya yang sebagai istilahnya mungkin ratu atau penyangga di dalam rumah tangga ya. Para wanita ini adalah cahayanya di dalam rumah tangga. Sehingga ketika seorang ibu, seorang istri itu bisa stuck ya, bisa mungkin berbahagia, ceria gitu ya, maka itu juga akan mewarnai seluruh anggota keluarga yang lainnya. Gitu. Dan itu memang tidak mudah ya, tidak mudah ya untuk kemudian mengucapkan rasa syukur ya ketika dalam situasi ketika kita sedang diuji dengan ujian. Ini sudah pernah saya praktekkan Ibu, dan subhanallah ya, ketika dalam situasi kondisi yang sedang mendapatkan ujian, kemudian berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah itu berat banget gitu ya, berat sekali, seakan-akan ada suatu pertanyaan, ya Allah, dalam situasi ketika seperti ini apakah saya harus diminta untuk bersyukur gitu. Karena ternyata kehidupan kita itu memang hanya atas 2 hal ini, bersabar dan bersyukur. Gitu. Maka ketika kita bersyukur sebagaimana dalam surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidanakum. Bersyukur sekali saja ya, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah pernah menghitung ya ketika ditanya seberapa banyak sih kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu. Beliau mencoba menghitung dan ternyata dalam 1 hari ada lebih dari 20.000 nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. 20.000 nikmat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seharusnya 1 nikmat itu kita balas dengan 1 amal soleh. Tapi apakah kita mampu melakukan amal soleh sebanyak itu? Maka yang diminta oleh Allah hanyalah la azidanakum, la in syakartum la azidanakum. Bersyukur saja, maka Allah akan lipat gandakan ya, rasa syukurnya itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang dilipat gandakan, yang semakin banyak. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan wabil khusus kepada ibu-ibu ya, bahwa kita ingin ketika di dalam mengelola rumah tangga ini, kita bisa menghadapi segala apa yang ada di dalam rumah tangga itu. Karena yang kita hadapi tidak hanya persoalan dengan pasangan hidup ya, tapi kita pun juga akan bagaimana membesarkan anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bertakwa. Subhanallah ya, apakah kekurang yakinan kita itu kalah ya dengan seorang anaknya yang bernama Rudi Muhammad Muzamil ya, yang umur 9 tahun ya. Dia berasal dari Inggris ya, dan dia berasal dari keluarga Kristen dan kemudian dia berupaya sendiri untuk bisa mencapai menginginkan
untuk bisa berislam. Dia datang diantarkan oleh ibunya dan dia menyatakan keyakinannya. Subhanallah, itu anak umur 9 tahun. Bagaimana dengan kita yang dibesarkan ya sejak kita lahir ini dari keluarga Islam gitu ya. Dan kemudian kita subhanallah bersyukur sekali bahwa kita ini kemudian dibesarkan bersama dengan dakwah ini gitu. Sehingga kita banyak dikuatkan ya, saling menguatkan dengan saudara-saudara kita. Maka tentunya keyakinan itu akan lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. PR kita masih banyak gitu ya. Karena cita-cita kita di surga Aden itu adalah bersama dengan siapa lagi? Dengan orang tua kita. Maka PR kita ya, anak kita ketika kita selesai di dalam urusan rumah tangga kita, maka sejauh mana ya, output dari rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang sudah kita bangun ini kemudian bisa memberikan energi bagi yang lainnya. Ya, wabil khusus itu adalah orang tua kita. Yang tentu kita ingin juga berkumpul dengan orang tua kita. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu saya juga sempat mendengarkan tauji dari Syekh Ali Jabir, Allah yarhamhu. Beliau bercerita bahwa ketika beliau itu mulai belajar menjadi penghafal Quran ya, orang tua beliau itu dua-duanya belum bisa membaca Al-Quran. Belum bisa membaca Al-Quran. Orang tuanya itu punya 12 putra. Dan dengan 9 laki-laki dan 3 perempuan, kesemuanya ini sudah menjadi penghafal Quran saat ini. Subhanallah. Bahkan orang tuanya yang tadinya belum bisa baca Quran itu diajari oleh Syekh Ali Jabir sampai kedua-duanya itu bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini pertanyaan untuk kita gitu ya. Sejauh mana dakwah kita kepada keluarga kita? Nggak usah bicara jauh-jauh dakwah yang sampai kemana-mana gitu ya. Karena inti gitu dari itu adalah keluarga kita dulu. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah mereka merasakan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita itu menjadi sumber energi buat mereka? Bagaimana dengan adik-adik kita? Bagaimana dengan ipar kita? Apakah mereka sudah berislam, mereka sudah sempurna di dalam penampilannya, sudah berhijab? Itu adalah PR. Dan 5 itu menit lagi, Ustaz. Perjuangkan. 5 menit lagi, Ustaz ya. Ya. Harus kita perjuangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi kita berharap bahwa segala apa yang kita cita-citakan itu harus kita perjuangkan. Tidak bisa dengan perjuangan. Semuanya harus kita upayakan untuk orang tua kita, ya, mertua kita, kemudian siapapun keluarga besar kita. Dan kalau itu pun juga sampai kepada lingkungan di sekitar kita. Sejauh mana ya ruh yang ada di dalam keluarga kita ini ya, semangat berislam, semangat ketaatan kepada Allah, semangat untuk hidup sesudah ini bisa kemudian menginspirasi atau memberikan Allah bagi lingkungan di sekitar kita, bagi objek dakwah kita. Karena itu tugas kita selain adalah juga mensolehkan orang. Selain dengan upaya-upaya ikhtiar itu, kita juga memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saya mau membaca satu kisah pengalaman Hana ya, Nyai Hana. Nyai Hana dia istri Yai Pondok ya, pimpinan Pondok Kediri. Beliau cerita ketika beliau membesarkan anak, beliau penghafal Quran ibunya, dan kalau membaca Al-Quran itu ya, saya pernah mendengarkan beliau bagaimana ketika beliau membaca Al-Quran itu seperti ketika kita membaca Al-Fatihah gitu. Sedemikian mungkin ya di dalam menghafal Al-Quran, Masya Allah ya. Kemudian kita semua diberikan karunia demikian ya. Berikan kemudian menjadi penghafal Al-Quran ya, dan kita menjadi keluarga Allah. Beliau cerita bahwa bangunan
jam 2 malam. Dan beliau cerita kondisi saya pada waktu itu, sekarang ini yang banyak gitu ya, yang kondisi ekonominya sudah mapan gitu. Tapi pada waktu itu beliau harus berjuang ya, setelah beliau lulus dari pondok menengah itu, jam 2 malam beliau harus bangun setiap hari untuk bikin jualan ya, untuk jual gorengan itu sambil beliau menghafal. Dan kemudian kenapa beliau begitu, beliau bagi waktunya saya harus bekerja pagi hari karena hanya itu mungkin saya sudah sibuk untuk mengurus anak-anak saya yang masih cukup banyak. Setelah itu kemudian apa, beliau mengajarkan Al-Quran untuk putra-putrinya, dididik sendiri. Subhanallah ya. Jadi sementara mungkin ya, kalau kita melihat rumah tangga muda saat ini gitu ya, kadang-kadang tuh kepingin yang instan gitu ya, yang cepat gitu. Ini anak saya Gulam hadir ya. Ada anak saya Gulam ya, hadir di sini juga. Sekarang dia jadi pengajar Al-Quran di Lembaga Madani di Jakarta. Anak saya alhamdulillah sudah menghafal. Tapi saya nggak bangga ya. Artinya kami sebagai orang tua kemudian tidak bangganya kita tuh merasa kita tidak punya kontribusi yang banyak gitu. Kontribusi kita tuh hanya mengikhlaskan bahwa kita mempercayakan pendidikan anak kita tuh di pondok. Karena anak saya cuma satu gitu ya, maka saya mengingatkan anak saya cuma satu itu, kami hanya kumpul sampai dia umur 11 tahun. Setelah itu kemudian sudah kami sekolahkan jauh di Depok ya, di Baitul Quran. Jadi perjuangan kita tuh tantangannya berbeda-beda ya. Tapi bahwa seorang ibu itu memang harus mengawali perjuangan, nggak bisa dengan santai kemudian anak itu jadi soleh. Dia harus dididik dan ibu-ibu harus berkorban ya, harus berjuang sampai bagaimana anak itu menjadi anak-anak yang soleh yang kelak mereka itu nanti juga dipersiapkan untuk menjadi kepala rumah, menjadi istri atau menjadi suami. Yang rumah tangga itu nanti kelak juga akan menjadi rumah tangga dakwah. Sehingga itulah cara itulah kemudian kita nanti akan bersama-sama dikumpulkan di surga. Gitu. Nyambung ya. Harus meneruskan dakwah ini kepada anak-anak kita. Begitu itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian. Jangan putus dengan ikhtiar yang maksimal, yang terus menerus berjuang, yang terus menerus dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menguatkan keterikatan kita kepada Allah. Menguatkan keterikatan kita kepada Allah. Nah, hanya dengan itulah ya, hanya dengan bergantung kepada Allah, kita kemudian insya Allah akan bisa kuat menghadapi kehidupan yang di dunia ini dengan segala warnanya, dengan segala dinamikanya, dengan segala ujiannya, untuk bisa menjadi wasilah sarana kita insya Allah akan bersama-sama sesurga. Allah alam bisawab, semoga kita semua nanti juga akan diberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian semuanya, diberikan kemudahan rumah tangga kita, kemudian anak kita semuanya gitu ya, untuk bisa nanti insya Allah bersama-sama berkumpul di surga bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat, dengan para syuhada gitu. Bagaimana doa kita gitu ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka an amta alayya wa ala walidayya wa na'mala subhan tardohu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita berdoa semoga akhir kehidupan kita ya, selama Allah masih memberikan usia kepada kita ini hanyalah tambahan-tambahan kebaikan saja yang kita lakukan. Kita dibimbing oleh Allah untuk selalu melakukan tambahan kebaikan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin nanti akan lebih banyak kepada sharingnya, dan mungkin kami juga menimba ilmu juga dari para peserta Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya Bunda perindu surga yang dicintai Allah SWT.
Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Dwi dan Ustazah Risma. Insya Allah malam hari ini ada satu pertanyaan yang perlu saya bacakan kepada Ustaz Dwi. Assalamualaikum, terima kasih atas pemaparannya Ustaz dan Ustazah. Saya mohon izin bertanya, di akhir zaman seperti ini banyak sekali fitnah yang terjadi dan mungkin zaman dan kondisinya beda dengan saat kita dahulu ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana membentengi keluarga kita agar tetap dalam koridor Islam. Kalau saat kecil kita dulu punya rasa malu, tapi saat ini sudah hilang rasa malu itu. Banyaknya yang berjoget-joget di sosmed, kenakalan remaja sudah merajalela. PR terbesar orang tua agar anak-anak tetap dalam lindungan keluarga yang Islami. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa sejalan dalam keluarga Islami yang secara kafah. Tidak hanya di dunia saja, tapi kita bisa berkumpul pula di surga. Apa kiat-kiatnya agar tetap sakinah, mawaddah, warahmah? Terima kasih atas jawabannya. Barakallah. Tafadhal Ustaz Dwi, Ustaz Risma. Saya jawab dulu. Jadi problem terbesar itu Pak, itu bukan faktor luar. Problem terbesar itu adalah faktor internal. Itu yang dijelaskan Dr. Nu'man Ali Khan tentang Al-Baqarah 109. Pada katsirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka bisa mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Di Amerika itu beliau menggambarkan secara ringkas bahwa setiap harinya seluruh televisi 24 jam radio itu isinya menjelek-jelekan Islam. Isinya itu mengundang para pakar, doktor, profesor itu untuk menjelekkan tentang Islam. Subhanallah, tapi pertumbuhan Islam terbesar itu salah satu di dunia itu di Amerika. Orang-orang itu mendengarkan Islam dihina, dan mereka justru malah semakin penasaran dan akhirnya malah masuk Islam. Apa yang bisa dipetik dari sini? Ini di ayat ini, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka sudah mengembalikan kamu karena setelah kamu beriman, karena mereka iri dan dengki kepada bahwa kalau kita punya rumah itu rapuh, maka kena angin saja mungkin ambruk. Tapi kalau rumah kita itu kokoh, maka terkena badai pun insya Allah akan tetap tegar. Maksudnya apa? Bahwa ini serbuan fikri, inovasi pemikiran, berbagai hal itu begitu banyaknya. Tapi problem terbesarnya adalah apakah kita sudah membangun dengan kokoh fondasi pada diri kita dan diri keluarga kita, sehingga kita tidak mudah untuk terseret oleh hal yang seperti ini. Kita tidak bisa kemudian membangun serangan-serangan itu ya, seperti apa Korea itu, K-pop ya, kemudian drakor ya, kemudian belum lagi yang India, belum lagi yang sinetron di Indonesia sendiri. Bayangkan, tidak jadi cerai di sinetron itu sampai syukuran, selamatan di Magelang gitu. Kita bicara tentang betapa serbuan musuh itu di satu sisi dan rapuhnya ketahanan jiwa kita di sisi yang lain. Maka yang jadi masalah bukan musuh itu sendiri, bukan badai itu sendiri. Yang jadi masalah adalah apa kita sudah menanamkan dengan baik anak. Biasakan anak kita untuk memahami masalah sudah sedari dini. Kita bicara dan lain sebagainya. Saya tuh berharap di anak-anak penyembah iblis dan orang tua ayahnya itu hafiz Quran, anaknya SMA kelas 1 penyembah iblis. Dan ketika saya tanya, pertanyaannya gampang gitu. Ya saya ditanya, tidak kelihatan kok disembah. Ini penjelasannya panjang ini ya. Tapi saya hanya sampaikan kalau Anda ditanya sama anaknya, Allah tidak kelihatan kok disembah, Anda jawabnya gimana?
anak itu langsung goyah, langsung sudah murtad. Dan di Malang saya sudah berdakwah di anak penyembah iblis lebih dari 17 tahun, dan mulai di Malang rekrutmennya mulai kelas 5 SD. Subhanallah. Di Amerika ada seorang ayah yang mengajari anaknya supaya jadi hafiz Quran, dan hafiz Quran 30. Kemudian dia menangis kepada Dr. Nu'man, kenapa anak saya itu kemarin memutuskan murtad. Anaknya hafiz 30 juz. Sang ayah kemudian dimarahi sama Dr. Nu'man, dan kata Dr. Nu'man, beliau bertanya, apa saja yang kamu ajarkan selain menghafal Quran dan sholat? Apakah kamu mengajarkan masalah akidah untuk anakmu? Apakah kamu mengajarkan masalah tentang keimanan, tentang hari akhir, tentang Rasulullah SAW, kisah-kisah dan lain sebagainya? Bayangkan, hafal Quran 30 juz pamit ke bapaknya untuk keluar dari Islam. Subhanallah. Problem terbesarnya bukan di benturan dari luar. Problem terbesarnya adalah bagaimana kita menanamkan itu. Itulah proses tarbiyah, di situ proses pembinaan yang harus terus itu ditanamkan kepada kita dari kecil hingga sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu, makanya kenapa di saat sakaratul maut Nabi Yakub memanggil 12 putranya. Salah satunya Nabi Yusuf. Yang ditanyakan cuma satu, anakku, kalau aku sebentar lagi mati, kira-kira kalau aku mati, kalian menyembah siapa? Yang ditanya bukan warisanku banyak, dan bukan itu. Kalau nanti aku mati, yang kamu sembah siapa? Sang ayah ini ingin membaiat anaknya, ingin mengambil sumpah kepada anaknya. Dan 12 anaknya berkata, wahai ayah, aku akan menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Ishak, dan Tuhanmu juga, wahai ayah. Dan kami tidak menentukan dia dengan siapapun. Kemudian Nabi Yakub menghembuskan nafas dengan bahagia. Bayangkan, untuk mengajar akidah itu sampai akhir hayat. Dan ini hal yang sangat penting. Jadi itu perlu pembicaraan khusus tentang masalah pendidikan anak yang memang itu lagi, tapi kita bicara betapa beratnya menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjaga keluarganya untuk tetap ada di jalan Allah di saat-saat yang seperti ini. Makanya orang-orang yang berjuang pahalanya itu berlipat ganda dibanding sahabatnya Rasulullah. Karena godaannya jauh lebih besar daripada di zaman dulu. Maka pahalanya pun berlipat ganda dibandingkan para sahabat. Nah, kita berharap mengejar pahala itu tadi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi apa Pak? Yang kedua adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk yang agar tetap sakinah mawaddah warahmah. Okay. Yang pertama adalah tadi kita mensyukuri pasangan kita. Subhanallah. Yang sering saya hadapi tentang ratusan mungkin ribuan kasus perselingkuhan itu adalah selalu rumput tetangga itu mesti lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu. Artinya tidak pernah mensyukuri itu. Tidak pernah bersyukur terhadap itu. Maka yang pertama adalah qanaah, menerima. Ya Allah, istriku sudah menerima semua kekurangan. Maka aku juga untuk menerima kekurangannya dan mudahkan kami untuk mendapatkan kebahagiaan itu semua. Itu salah satu cara untuk menjaga hati ya. Gitu. Menjaga hati supaya tidak selalu melihat yang lain. Itu bersyukur. Itu. Jadi
ada guyonannya ya, seorang suami maaf sudah dan kemudian istrinya berkata, apa namanya, Pak, aku bersabar menghadapi keadaanmu itu. Gitu. Maka kemudian suami, kita ini yang bisa sampai surga bareng-bareng. Kenapa? Karena aku bersyukur mendapatkan istri seperti kamu dan kamu bersabar mendapatkan suami seperti aku. Kan gitu ya. Dan ini kan Masya Allah gitu ya. Karena syarat masuk surga adalah sabar dan syukur kan begitu. Jadi subhanallah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami bahwa qanaah ya, menerima. Ketika kita menerima adanya itu Masya Allah, semuanya akan menjadi kebenaran luar biasa. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, itu yang disampaikan oleh Pak Dwi ya tentang mensyukuri pasangan itu memang penting sekali bersyukur. Ya, masih guyonannya Sayyidi Jabir itu menyampaikan ketika beliau menyampaikan bahwa nanti orang yang soleh, istri yang seperti yang disebut surat Ar-Ra'd itu bersama keluarganya akan dikumpulkan di surga. Itu ada seorang suami yang bertanya kepada Jabir, kita nanti di surga itu masih ketemu dengan istri kita. Iya, nanti dikumpulkan. Ternyata reaksi itu bukan bahagia ya, tapi sedih. Di dunia saya sudah super seperti ini, ternyata nanti saya masih ketemu istri saya lagi. Itu cuma guyonannya saja ya. Artinya jangan sampai ya, karena kita seluruh kehidupan kita ya, ketika kita sudah khidmat di dalam sebuah lembaga pernikahan itu, kita berharap bahwa seumur hidup kita ini itu bersama dengan pasangan kita ya di dunia ini. Sehingga ya memang itulah kita harus saling menerima dan itu salah satu sebabnya Nabi Zakaria doanya itu diijabah Allah ya, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ya ayat 89 dan 90 ya. Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah ya. Idna da rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa ya, kepada Rabb-nya, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri ya, tanpa keturunan. Dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu kompak ya. Seluruh anggota rumah tangganya. Suami, istri, anak itu. Termasuk adalah orang-orang yang dikatakan di sini fastajabna lahu ya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat ya. Bersegera di dalam berbuat kebaikan. Sehingga disinilah mungkin kuncinya ya untuk bisa menjaga rambu-rambu sakinah mawaddah warahmah ya. Supaya Allah turunkan ya, karena sakinah itu diturunkan. Surat At-Taubah. Sakinah itu ketenangan itu Allah yang memberikan kepada kita ya. Dengan melalui upaya-upaya ikhtiar kita yang terbaik. Yang diantaranya adalah untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Dan bersegera di dalam kebaikan itu juga seluruh anggota keluarga kita pun juga demikian. Dan kemudian juga menghidupkan itu ikhtiar langit kita ya, ikhtiar kepada Allah. Ikhtiar secara manusiawinya kita adalah dengan memperbanyak membuka komunikasi keterbukaan yang seluas-luasnya antara suami istri dan anak. Kami Allah alam ya, apakah di tempat yang lain rumah tangga yang lain itu apakah juga demikian ya, karena yang bisa jadi apa yang bisa diterapkan dalam rumah tangga kami juga mungkin belum bisa diterapkan dalam rumah tangga yang lain, karena kami telah mendapati yang demikian ya.
Kalau bagi kami, HP itu nggak perlu pakai password ya. Ini salah satu kunci ketenangan antara suami istri, di antaranya yakin ya dengan pasangan. Sehingga kami nggak perlu pakai password ya. HP kami itu ya terdetek saja di tempatnya. Suami bisa buka HP saya juga mungkin bisa buka HP-nya suami tanpa, dan sejauh ini juga nggak kepo ya dengan isinya tuh apa saja sih gitu, enggak. Karena kami masing-masing juga yakin gitu bahwa ini juga dalam rambu yang benar, dan kita pun juga demikian, suami juga merasakan ketenangan bahwa kita pun juga dalam rambu-rambu yang benar gitu. Karena sakinah itu harus dipastikan ya dalam 6 hal kan ya, sakinah antara pasangan, bahwa masalah ibadah ya, sholat jaga aman gitu ya. Kemudian penglihatan itu juga penglihatan, pendengaran, penciuman. Penglihatan pasangan kita dan diri kita pun juga demikian, menghindarkan dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Tidak selalu melihat yang di luar keluarga kita tadi ya, pasangan kita yang tadi kan rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya. Nah kami juga mendapati pasangan-pasangan juga tetap memperlakukan password bagi HP-nya dan sebagainya, sehingga istri bisa mungkin ada kesulitan untuk mengangkat dan sebagainya, itu nggak bisa kalau sampai di password seperti itu. Ya. Penglihatannya aman. Ya. Kemudian penciumannya juga aman. Ya. Artinya sama-sama bahwa antara istri itu sama-sama menjaga diri, penampilan, menjaga karena kan salah satu ketenangan itu ketika suami melihat istri dan istri melihat suami itu menyenangkan gitu ya. Kemudian juga tidak mencium hal-hal yang sesuatu yang tidak enak ya dari pasangannya. Kemudian pendengaran pun juga demikian, tidak mendengarkan atau mengucapkan ya antara pasangan itu kata yang tidak pantas, rendahkan, melecehkan dan sebagainya. Itu harus betul-betul dijauhi. Nah, yang kelima itu memastikan bahwa urusan perut itu beres dan urusan di bawah perut itu juga demikian. Maka insya Allah sakinah ya dengan 6 hal ini pastikan insya Allah dengan landasan karena Allah Ta'ala pasti akan tercapai. Ini rambu-rambu yang terjaga ya di dalam rumah tangga. Makasih Ustazah. Ya, makasih Ustaz Dwi. Insya Allah Ustaz, masih ada satu pertanyaan, dijawab singkat saja Ustaz. Kan tadi disampaikan bahwa kita ini akan bersama-sama, keinginannya bersama-sama dengan keluarga besar kita. Nah, kalau ada keluarga yang meninggal suaminya atau istrinya, kemudian istri dan atau suaminya ini kemudian menikah lagi, kira-kira ke surganya sama keluarga yang mana ini Ustaz? Ini pertanyaan ini Ustaz, centil. Tafadhol Ustaz. Jadi itu semua tergantung dari kesalahan. Kalau memang yang meninggal suaminya atau istri duluan meninggal, kemudian pasangannya setelah itu menikah lagi, dan kemudian dia dikaruniai pasangan yang juga solih dan mereka tetap solih, mereka dikumpulkan menjadi satu keluarga besar di akhirat, insya Allah. Gitu. Salah satu wanita di zaman bahagia yang sangat dirindukan oleh para sahabat besar itu Atikah. Atikah itu dulu istrinya Umar bin Khattab, dan dalam sejarahnya Atikah, setiap laki-laki yang dia nikahi pasti mati syahid. Gitu. Yang terakhir menikahi beliau itu Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair maaf. Dan itu Zubair bin Awam maaf ya, itu yang menikahi beliau. Nah problemnya sekarang adalah bahwa orang-orang itu menikah tidak melihat pasangannya solih atau tidak, gitu. Dan saya pernah ada seorang ibu yang sudah
suaminya wafat, suaminya solih wafat. Kemudian ibu ini menikah lagi. Tapi maaf ternyata laki-laki mantan preman. Dan maaf saya sendiri waktu itu yang menyaksikan sakaratul mautnya lagi dalam keadaan mengumpat. Kayak meninggalnya mengumpat. Gitu. Nah problemnya kata Rasulullah orang wanita akan dibangkitkan bersama suami terakhirnya. Gitu. Berarti kalau dia kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang tidak soleh, dia meninggalkan suaminya yang soleh tadi itu. Masya Allah. Ini kan masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dia kan bersama dengan suaminya yang preman meninggal yang mengumpat tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah hal problem besar, makanya kita perlu untuk jadi tidak masalah menikah lagi. Yang penting yang dinikah itu adalah orang bertakwa. Nanti mereka dijadikan keluarga besar di akhir. Insya Allah. Amin. Gitu. Amin, amin. Jadi akhir yang saya sampaikan ada sebuah contoh tentang perjuangan untuk mendapatkan surga. Ustadzah kita, ya, Ustadzah Yayah Yusroh Allah Yarham, dia sudah wafat ya. Dan saya kenal beliau sejak anaknya 3 sampai 13 ya. Dan beliau mendidik 13 putranya itu untuk menjadi hafiz Quran. Beliau ustaz 24 negara. Beliau anggota DPR. Dan beliau itu juga di berbagai lembaga. Dan beliau, saya tidak bisa bayangkan kesibukan beliau seperti apa. Dan beliau mendidik anak-anaknya sendiri. Dia tidak punya pembantu, kecuali ketika anak ke-13-nya. Dan pembantunya yang untuk merawat anaknya yang ke-13 itu tidak bisa membaca Quran. Diajari sama beliau sampai ketika pamit untuk menikah, untuk mengundurkan diri jadi pembantunya beliau, itu hafal 17 juz Al-Quran. Gitu. Subhanallah. Beliau semalam cuma tidur 1 atau 2 jam. Dan beliau mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. Anaknya yang jadi imam di Bosnia, dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau mengisahnya beliau itu rasanya itu memang waliullah itu ya, waliullah. Dia berjuang betul untuk mendidik anak-anaknya, gitu. Dan ini adalah yang jadi kita tidak bisa kemudian berharap dapat surga itu kalau santai-santai. Kita harus berjuang keras, insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan mendapatkan surga dan semoga nanti anak dan pasangan kita tidak akan menuntut kita nanti ke akhirat. Karena dalam sebuah disebutkan bahwa nanti akan dibangkitkan, gitu ya, akan dibangkitkan seseorang dan Allah berfirman orang ini ke neraka sampai pinggir pintu neraka, dia berhenti tidak mau masuk. Malaikat berkata, kamu tidak mau masuk, tak lempar. Apa jawab orang ini? Aku hanya mau masuk neraka kalau barengan dengan ayah dan ibu. Tapi ibumu masuk surga. Mereka orang soleh mereka. Amal mereka banyak. Betul, tapi mereka tidak pernah mendidik dengan agama yang baik. Mereka tidak pernah membimbing. Aku jadi masuk neraka ini gara-gara didikan mereka. Maka aku hanya masuk neraka kalau bersama mereka. Aku konsultasikan kepada Allah dan Allah berfirman, keluarkan ayah ibunya dari surga dan masukkan bersama anaknya ke neraka. Na'udzubillah. Dan sampai sebabnya terjadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita sisa umur yang kita punya untuk selalu berjuang untuk diri kita, keluarga kita, dan apa yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Itu insya Allah Pak Selamat. Amin. Jazakumullah Ustazah. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat buat kita semuanya, mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Dan karena memang waktu juga tidak, pengennya sih banyak pertanyaan dan banyak hal yang pengen kita diskusikan, tetapi karena memang waktu, nanti semoga di lain waktu kita bisa
jumpa kembali dan kita bisa bersama-sama kembali dalam situasi dan kondisi yang lain. Ayah bunda keluarga perindu surga, sebelum acara kita tutup, tadi ada beberapa hal yang saya informasikan bahwa acara ini insya Allah akan diadakan setiap bulan, dan nantikan tayangan berikutnya di minggu ketiga nanti insya Allah. Dan hari ini kita juga ada door prize yang nanti akan dijabri siapa yang mendapatkan door prize di kesempatan malam hari ini. Ayah bunda keluarga perindu surga, keluarga besar dari Rumah Keluarga Indonesia Lombok Waru, tak ada surga tanpa jihad, tak ada surga tanpa romantisme, tak ada surga tanpa perjuangan yang kita lakukan bersama-sama. Jihad memang bukan hanya Alkitab atau perang mengangkat senjata, tetapi jihad yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah bahwa akhirat itu adalah tujuan mulia, bahwa surga itu adalah tujuan mulia. Tetapi ingat para keluarga perindu surga bahwa semua yang ingin kita capai insya Allah akan kita dapatkan jikalau waktu-waktu yang kita lakukan di dunia ini, amal-amal yang dilakukan di dunia ini diterima oleh Allah SWT. Maka mari saya mengingatkan atas nama panitia untuk senantiasa berbekal, menabung sebanyak-banyaknya amal, karena kita tidak tahu dari amal mana kemudian Allah memasukkan surga. Bukan kemuliaan kita dimasukkan surga, bukan kecerdasan kita dimasukkan surga, bukan juga karena kita orang-orang yang alim, tetapi insya Allah kita masuk surga karena Allah sayang pada kita, karena Allah ridho pada kita, karena Allah masih mau mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita tutup dengan doa, saya sekali lagi atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita akan bertemu di kesempatan minggu depan, bulan depan maksud saya. Dan terima kasih semuanya, jazakumullah, dan saya mohon untuk Ustadz Dwi untuk bisa menutup dengan doa. Dipersilahkan Ustaz. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa Allahumma ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbana tusana wa illam lana wa taqabbal minna wasir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna qawmil kafir. Allahumma na'udzubika min jahdi bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syada. Allahumma ya ajarilah kami bersyukur kepadamu ya Rabb, mensyukuri kedua orang tua kami, dan ajarilah kami untuk selalu melakukan amal saleh yang Kau ridhai ya Rabb, dan perbaikilah kami dengan memperbaiki anak keturunan kami. Berilah kami ampunan, berilah kami taubat ya Rabb, dan kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang saleh ya Rabb. Allahumma ya Rabbi, ampunilah kami atas segala ketidakmampuan kami, ampuni kami atas segala kekurangan kami, ampuni kami atas semua kebodohan kami, ampuni kami atas semua kesia-siaan yang selama ini kami lakukan, ampuni kami atas semua keburukan yang kami lakukan ya Rabb. Tapi berilah kami kesempatan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kebaikan darimu. Mohon turunkan semua kebajikan yang ada di sisimu ya Allah, untuk Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sangat takut siksa dengan siksa neraka-Mu ya Allah, dan kami menginginkan surga-Mu walaupun kami tidak pantas untuk masuk ke dalamnya ya Rabb. Allahumma ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dalam keadaan Engkau ampuni ya Allah. Betapa banyak orang mengetuk pintu-Mu dari pintu ketaatan, dan kami tidak memiliki itu ya Rabb. Tapi berilah kami kesempatan untuk mengetuk pintu-Mu dari pintu taubat-Mu ya Rabb, agar kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan semua, dengan pasangan kami, dan dengan semua orang kami cintai, dengan sahabat-sahabat kami yang ada di surga. Allahumma ya Rabb, jauhkan kami ya neraka ya Rabb. Janganlah kami bahkan untuk melihat neraka ya Rabb. Jangan Kau perlihatkan neraka untuk kami ya Rabb. Dekatkan kami dengan surga ya Rabb.
dan jadikan di sisa umur yang kami punya ya Rabb, kami bisa berbuat yang terbaik untuk keluarga kami, untuk agama ini, untuk dakwah, untuk cita ya Rabb. Dan semoga ketika kami nanti meninggal, ketika kami sakaratul maut, maka kami akan memberanikan diri mereka. Ya Allah, bila hidup kami tidak sia-sia ya Allah. Semoga menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari penyimpangan, jauhkan kami dari pembelokan, jauhkan kami ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hadi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, ayah bunda, tak ada sebuah kebaikan, tak ada sebuah keutamaan yang kemudian kita harapkan di akhir kehidupan kita kecuali kita bertemu bersama orang-orang yang kita cintai, bersama umat Islam yang kita dambakan ini, kita bahagia bersama, kecuali kita bertemu dalam jannahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama Pak. Oke, monggo. Mbak Nisa bisa dibantu. Saya bantu untuk foto bersama dulu. Mohon untuk dihidupkan semua videonya. 1, 2, 3. Mohon untuk dihidupkan semuanya. Videonya, mohon. Dengan insya Allah. Masih ada yang banyak yang belum hidup ini. Insya Allah. Bismillah. Jazakumullah semuanya. Boleh meninggalkan Zoom. Kami pamit dulu ya. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Bisa. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.